Hai guys, salam sejahtera. So kali ini aku mau sharing kamu berkaitan dengan 3S, yaitu sales, sponsor, dan service. Yang mana bagi penggiat perniagaan yang berkaitan dengan networking, aku rasa kamu kena belajar ilmu ini, sebab ini yang akan menentukan kestabilan kamu punya network. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. So 3S yang aku maksudkan di sini ialah sales, sponsor, dan service. Yang mana hari ini kalau kita tengok setiap orang berniaga nih, kebanyakan kita lebih fokus kepada 3S nih. Jadi so kali ini aku mau share kamu macam mana kita apply 3S ini dalam perniagaan Hello Telco kita. Cuma kelebihan kita nih yang melakukan perniagaan Hello Telco nih ialah kita boleh jadikan sales dan sponsor nih 2 in 1. Maksudnya sekali lah. Sebab apa, dalam bisnes ini bila kita tajak orang, automatik dia akan jadi user kita. Jadi itu yang aku maksudkan sini, dua dalam satu. So itu kelebihan kita di sini. Oke, so aku akan pergi pada sales dulu. Sales maksudnya apa? Sales itu ialah maksudnya adalah penjualan. Jadi hari ini kalau tidak penjualan macam mana pula mau servis kan? Jadi penjualan itu wajib dalam semua perniagaan. Cumanya kita di sini di Hello Telco ini kita menjual benda yang semua orang mampu beli, yang semua orang guna, dan lagi pun dia murah, cuma RM5 saja. Dan untuk melakukan penjualan inilah alat-alat yang kamu perlu sediakan. Nih, pertama wajib kamu mesti mau ada SIM card. Sebab kalau kamu tidak ada SIM card, macam mana kamu mau jual kan? Apa yang kamu mau jual kalau ada SIM card? Sebab itulah ya produk yang kita jual. Selepas ada SIM card, kamu mesti mau ada juga handphone. Sebab kalau tidak ada handphone, macam mana mau daftar? Sebab kita daftar menggunakan handphone. Dan pastikan kamu download aplikasi Hello Go untuk tempat buat pendaftaran. Jadi kita sudah ada SIM card, kita sudah ada handphone dan download aplikasinya. Jangan lupa pula kita mesti mau sediakan PIN untuk cucuk lubang tempat ganti SIM card itu. So ini kita mau kena ready juga lah. Dan ini adalah di antara 3 benda. Oh ya, ada satu benda yang sangat penting, yaitu flyers. Sediakan juga flyers supaya mudah kita bagi penerangan kepada kita punya prospek. Sebab kalau kita tidak ada flyers, susah juga kita mau share dengan orang. Ada flyers, senang kita kongsi dengan orang. Kita cuma mudah tuh flyers saja. Jadi selepas kita sharing dan dia beli SIM card kita daftar. So berlakulah sudah situ 2S, yaitu sales dan sponsor. Jadi part pertama sudah selesai. Sekarang kita pergi part kedua, yaitu bagian service. So bagian service ini sangat penting, sebab service ini sebenarnya yang menentukan bahwa kita punya member-member itu kekal bersama kita. Semua orang hari ini menekankan tentang service. Nah, jangan jauh lah, kita ambil di kita sebagai contoh. Kalau kita pergi satu tempat itu, satu kedai kopi itu kita minum, mahal macam mana pun dia punya makanan dan minuman, tapi kalau servisnya bagus, kita akan datang lagi pada esok atau lusa. Tapi kalau kita pergi satu kedai kopi itu murah macam mana pun dia punya makanan, tapi kalau servisnya bagus, mana kita mau pergi sana lagi kan? Sebab itulah servis ini sangat penting. Jadi servis di sini kita ada 2 kategori untuk servis orang. Satu servis dealer, satu servis user. Jadi kita kena pandai pecahkan macam mana cara servis dealer, macam mana cara servis user. Jadi servis nih kita boleh buat secara satu cara ialah one to one, kita jumpa dia face to face. Kedua melalui kita buat perjumpaan, dan ketiga kita boleh juga servis dia melalui online. Sama kita telepon dia kah, atau kita WhatsApp dia kah, itu pun kita boleh melakukan servis lah. So apa yang penting sini, kita kena pandai pecahkan yang dua nih, dealer dan juga user. So aku cadangkan kamu buat 2 grup, satu grup untuk dealer, khusus untuk dealer, satu grup khusus untuk user. Tujuannya nih ialah kita cerita pasal dealer dulu. Kita mau buat satu grup untuk dealer nih supaya kita boleh ajar dorang cara macam mana buat marketing di Hello Go ini, sama ada marketing secara online ataupun secara offline. Itu yang pertama. Kedua, setiap ada kemuskilan, ada permasalahan tentang kita punya perniagaan, so kita boleh discuss dalam grup khas untuk dealer-dealer saja, ya. Kita jangan posting benda-benda yang ataupun masalah-masalah yang negatif di dalam grup yang user tu. Sebab apa, user tu
Dorang ni cuma pengguna saja. Kalau kita terlalu banyak post benda-benda yang negatif di situ, nanti dorang akan takut guna kita punya servis. Sebab itulah dalam part user tu, kerja kita ialah, kalau dalam group user tu, kerja kita ialah memastikan sentiasa update dorang offer-offer yang syarikat bagi. Contohnya kan, kalau kamu tengok apa yang aku buat selalu tu, aku selalu buat posting ini hari siapa yang menang cabutan bertuah. Lepas tu itu antaranya. Yang kedua, setiap kali ada good news kita akan masukkan di dalam di situ. Setiap kali ada statement income orang, kita juga masukkan di situ, supaya melalui statement itu belum ada keyakinan dengan syarikat ini dan seterusnya mau upgrade menjadi dealer. Jadi inilah dua kategori yang kita kena pandai lah. Kita kena pandai susun dengan dia. Buat penyusunan di situ yang fungsi-fungsinya lah. Yang aku masukkan fungsi-fungsinya. Sorry guys. So okay. Jadi itu secara ringkasnya. Sekarang aku mau balik pada bagian sales tadi. Macam mana kita mau melakukan penjualan? Kita boleh melakukan penjualan ini satu cara, yaitu melalui one to one. One to one tu ialah kau dengan prospek itulah. Kita buat appointment dengan dia, lepas tu kita jumpa dengan dia dan sharing dengan dia. Ataupun kita juga boleh melakukan perjumpaan itu melalui home party. Contohnya dalam rumah itu ada, kamu kenal tu orang kan, di dalam rumah tu ada 5-6 orang. So buat appointment dengan dia, lawat ke rumahnya, lepas tu buatlah sharing situ tentang kita punya kelebihan Hello Telco ni. Kelebihannya pula kalau kita buat home party macam tu, coba bayangkan bila kita share begitu, 5-5 daftar jadi user. Jadi dalam sekelip mata saja kamu sudah dapat 5 orang customer di sana. So ini satu kelebihannya lah tentang kalau kita buat home party. Cara yang ketiga, kalau ada contohnya perjumpaan, sama ada di mini store kah, di konsep store kah, di mana-mana aja meeting lah, di hotel kah kan. Kalau boleh waktu itu kan bawa juga kita punya prospek pergi mendengar. Kalau kita boleh bawa ramai orang lagi bagus. Kalau ada 10 orang kita bawa, 10 orang dengar, mungkin ada 8 orang yang mau register kan. So ini antara caranya untuk kita buat marketing. Jadi guys, rasanya itu saja aku mau bagi share dengan kamu, basic saja, basic macam mana membuat 3S, sales, sponsor dan service. Sebab ini akan menjanjikan kamu punya perniagaan di Hello Telco tu terus bertahan dan berkembang, stable dan meningkat. Kita tidak mau kita dipanggil pandai beranak tapi tidak pandai jaga anak kan. Maksudnya kita pandai melakukan penjualan sih, tapi kita lepas jual tu kita biarkan dorang begitu. So tidak kisahlah sama ada dorang tu stranger market kah, kamu kenalkan, tak kenalkan, pastikan setiap kali dorang sudah jadi user kita, mesti masukkan dorang ke dalam grup user saja, masukkan dalam grup user tu. Dan kalau boleh sekali-sekali dalam seminggu sekali atau 2 minggu sekali personal PM dia. Sebab kalau kita personal PM dengan dia, itu menandakan bahwa kita ni masih ingat dengan dia. Kalau kita post dalam grup kita nak PM sama dia, maksudnya tu lain. Kadang-kadang ada orang yang berfikiran kan, oi, terutama sekali yang stranger lah, yang kita baru kenal 1 hari 2 hari begitu. Tapi setiap minggu atau setiap 2 minggu kita bagi dia message kan, itu maksudnya yang anggapannya terhadap kita tu yang kita tidak lupakan dia, kita ambil berat tentang dia. Jadi bagus juga lah kalau kita boleh sekali-sekali PM dengan dia, ya. So untuk kawan-kawan di luar sana yang mendengar video ini, sekali lagi di penghujung aku punya video selalu aku akan cakap, rebutlah peluang ini, sebab ini peluang yang menjanjikan passive income. Biarpun dia dipanggil business sensen, tetapi dia punya pulangan tu ialah passive income. Kita buat kerja sekali, tapi kita dapat pulangannya setiap bulan. Inilah kelebihan perniagaan SIM card ini. Jadi jangan lagi kamu menanggu-nanggu di situ, menunggu besok lusa, terutama sekali sudah dealer tu, bertindaklah segera. Setiap kali kalau ada masalah dengan dari segi marketing, jangan diam-diam, mesti cari mentor kamu. Sebab kalau kamu ada masalah tentang marketing, kamu sharing sama orang tapi tidak pernah close, tapi kamu tidak share dengan mentor kamu, macam mana mentor mau ajar kan, tunjuk cara yang betul. Kita tidak akan tahu masalah kamu kalau kamu tidak buat aduan. Jadi rajin-rajinlah buat rujuk dengan mentor setiap kali ada masalah. Bukan saja good news yang perlu dibagi tahu, tetapi perlu juga bagi tahu kalau ada cabaran. Guys,
Untuk mereka yang masih kuat dan sehat, yang masih bekerja, merebut peluang ini. Jangan sudah Anda ada kerja baru mau cari peluang. Jangan sudah sakit, tidak ada duit baru mau cari peluang. Waktu inilah selagi kamu ada kerja, selagi kamu masih kuat, selagi kamu masih muda, waktu inilah masa yang paling sesuai untuk kamu cari peluang. Sebab kamu masih ada itu kekuatan di situ. Ada itu kekuatan, kamu masih ada connection dengan kawan-kawan di luar di situ. Jadi itu saja daripada aku. Semoga video ini boleh membantu Anda yang mendengar di luar sana. So guys, jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you.